wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Silviana Gernia, kelas 9A dari SMP Negeri 39 Semarang. Saya akan menjelaskan apa sih Ulul Azmi itu. Ulul Azmi adalah sebuah gelar bagi kalangan Rasul. Rasul itu dipilih berdasarkan ketabahan hatinya yang luar biasa. Terdapat 5 Rasul yang memiliki gelar tersebut. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Dan saya di sini akan menceritakan sebuah kisahnya Nabi Musa dan mukjizatnya. Dan inilah kisahnya. Pada zaman dahulu, Mesir dipimpin oleh raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun itu dikenal sebagai raja yang sombong, sewenang-wenang, hingga memperbudak penduduknya sendiri. Hingga suatu ketika, ia bermimpi, Mesir itu terbakar, kecuali rumah-rumahnya kaum Bani Israel. Setelah memimpikan itu, Fir'aun pun mengumpulkan ahli sihir dan para peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Ahli sihir dan para peramal mengartikan bahwasannya akan ada seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan membinasakan Mesir. Fir'aun yang mendengar itu pun takut. Lalu ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang lahir. Bertepatan pada pembunuhan massal tersebut, Musa lahir. Ibu Musa yang bernama Yukabet lantas merahasiakan kehamilannya. Ia menyembunyikan Nabi Musa di tempat-tempat yang tersembunyi. Hingga akhirnya Yukabet menerima perintah dari Allah SWT untuk menghanyutkan Musa di Sungai Nil. Musa terhanyut di Sungai Nil dan ditemukan oleh istrinya Fir'aun yang bernama Aisyah. Dan Musa diangkat sebagai anaknya. Musa tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan memiliki akal yang sempurna. Saat dewasa, Nabi Musa meninggalkan Mesir dan menuju ke Madian. Di sana ia bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dan akhirnya ia menikahi salah satu putrinya. 10 tahun kemudian, Nabi Musa dan istrinya pun meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Di perjalanan, Nabi Musa melihat Bukit Sinai mengeluarkan cahaya. Di sana ada cahaya. Dan di situ pertama kalinya Nabi Musa menerima wahyu dari Allah SWT. Wahai Musa, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Kata Allah sesuai surat Al-Qasas ayat 30. Allah pun menunjukkan mukjizatnya Nabi Musa, yaitu ia dapat mengubah sebuah tongkat menjadi ular, dan dadanya pun bisa bersinar, bisa mengeluarkan cahaya. Dan Nabi Musa pun mendapatkan tugas untuk pertama kalinya, yaitu untuk memberi peringatan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Musa menyanggupinya. Lalu ia meminta kepada Allah untuk dipertemukan Harun saudaranya. Atas kehendak dan izin Allah, ia dipertemukan oleh Harun saudaranya dan memulai dakwah di Mesir. Mendengar Nabi Musa berdakwah dan menunjukkan mukjizatnya, Fir'aun pun merasa terganggu. Lalu ia menantang Nabi Musa dengan membawa ahli-ahli sihir. Nabi Musa pun menyanggupi tantangan tersebut. Lalu ahli sihir tersebut mengambil tongkatnya. Lalu ia melemparkan tongkat tersebut dan tongkat itu berubah menjadi ular. Nabi Musa yang melihat itu hanya tersenyum. Lalu ia mengambil tongkatnya dan melemparkannya, dan tongkat itu berubah menjadi ular yang lebih besar. Bahkan ular besar itu memakan ular-ular sihir ahli sihir tersebut.
ahli sihir yang melihat itu terkagum, dan ia tunduk kepada Nabi Musa dan percaya akan adanya Allah SWT. Tapi Fir'aun tidak percaya karena menganggap itu sebagai sihir belaka, bukan sebagai mukjizat dari Allah SWT. Dan Fir'aun pun menganggap dirinya sebagai Tuhan, jadi ia tidak mudah percaya akan itu. Lalu Fir'aun pun marah dan memerintahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Musa dan para pengikutnya. Nabi Musa dan para pengikutnya pun tidak betah tinggal di Mesir dan meninggalkan Mesir. Mendengar hal tersebut, Fir'aun dan pasukannya pun mengikutinya. Salah satu pengikut Nabi Musa mengadu kepada Nabi Musa karena pasukan Fir'aun sudah hampir mendekatinya, tetapi di hadapan mereka hanya ada lautan, tidak ada jalan. Lalu Nabi Musa berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Allah berstaku, Dia akan menunjukkan petunjuk kepadaku." Surah Asy-Syura ayat 62. Namun keadaan semakin genting. Pasukan Fir'aun sudah hampir mendekati. Nabi Musa pun berusaha menenangkan para pengikutnya. Dan disitulah turun wahyu Allah SWT. "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka lautan itu akan terbelah, dan setiap belahan itu seperti gunung yang besar." Surah Asy-Syura ayat 63. Mendengar perintah Allah, Nabi Musa lantas melaksanakannya. Ia mengambil tongkatnya dan ia memukulkannya. Dan keajaiban pun datang. Lautan yang tadinya datar, tenang, tiba-tiba terangkat ke atas dan terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan para pengikutnya pun terkagum melihat itu. Lantas, Nabi Musa langsung memerintahkan para pengikutnya untuk melewati jalan yang sudah disediakan. Para pasukan Fir'aun pun langsung berbondong-bondong mengikutinya. Namun naas, saat pasukan Fir'aun di tengah-tengah lautan, Nabi Musa dan para pengikutnya sudah sampai ke seberang. Dan lautan itu kembali ke semula. Pasukan Fir'aun tenggelam di lautan tersebut, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 65-67. "Dan kami selamatkan Nabi Musa berserta orang-orang yang bersamanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain." Sungguh pada saat itu, sungguh keajaiban kekuasaan Allah. Namun, akan tetapi, banyak dari mereka yang tidak beriman. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.